Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta ini sangat megah dan indah ya arsitekturnya ya. Nah, apakah ada kemungkinan zaman dulu dibangun oleh suku Kalang, yaitu suku yang ahli dalam membuat bangunan dan juga ahli dalam peperangan? Mari kita cari jawabannya sambil melihat progres revitalisasi Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Mari. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Nah, sekarang saya ada di Jalan Panguraan ya. Tadi di belakang saya itu Jalan Panguraan yang dulu namanya Jalan Trikora. Sekarang saya di sebelah utaranya alun-alun utara ini. Saya akan menuju ke Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta, akan mengelilingi Benteng Baluwerti melihat perkembangan revitalisasi Benteng Keraton ya. Yang belum lama saya juga meliput daerah ini, tetapi sekarang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sehingga saya pagi-pagi sudah sampai di Plengkung Wijilan ini atau Plengkung Tarunosuro. Nah, ini agak gerimis ini ya, agak gerimis, mudah-mudahan tidak hujan ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya belok kiri di Kampung Kenean. Nah, ini bentengnya sudah bagus sekali, sudah luar biasa ya. Bentengnya seperti ini, putih bersih. Kita akan menelusuri sampai di sebelah timur, kemudian muter ke kanan ya. Jadi saya masuk dari Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro. Jadi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta ini, karena ini merupakan warisan budaya yang sudah diakui UNESCO ya. Jadi Keraton Yogyakarta itu memang layak dan sepantasnya kalau menjadi warisan budaya, karena sejarahnya yang panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau dirunut dari zaman dahulu ya, itu mungkin dari, ada yang bilang ini dari kerajaan katakanlah mulai dari Singosari gitu ya, Singosari, kemudian Majapahit ya. Nah, Majapahit kemudian pindah ke Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam ya, dan pecah menjadi dua atau dibagi menjadi dua, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, Benteng Baluwerti ini dibuat zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ya, sekitar tahun 1800-an. Ya, tepatnya tahun berapa ya, itu saya agak lupa, tapi kalau 1800-an itu berarti 200 tahun yang lalu ya. Kurang lebihnya ya, mungkin lebih ya, lebih beberapa puluh tahun ya. Tapi garis besarnya itu. Oh, yang saya ingin sampaikan itu bahwa benteng ini memang usianya sudah cukup lama ya. Jadi dimulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan tetap lestari ya, warisan budaya Benteng Keraton dan keratonnya ya, dan juga budayanya ya, mudah-mudahan tetap lestari. Nah teman-teman, ini agak gerimis ini, mudah-mudahan tidak hujan ya, karena kalau hujan nanti kameranya juga terkena air ini. Nah, saya sudah sampai di Jalan Madiosuro atau di Plengkung Madiosuro. Ini kalau ke kiri Jalan Brigjen Katamso ya.
Nah, tadi sudah melewati Plengkung Lor Wetan mestinya ya. Jadi karena kalau di dalam benteng itu beda ya dengan di luar ya, agak saya tidak begitu familiar ya. Kalau dipikir ya sebetulnya ketemu juga akhirnya. Oh, ini tadi Plengkung Wijilan itu atau Plengkung Tarnosuro ya. Itu kalau ke timur sedikit mestinya ada ketemu benteng Lor Wetan ya, benteng Lor Wetan, kemudian benteng Dul Wetan, nah kan gitu. Bisa turun itu, tapi kalau di dalam apalagi pas dibangun begini, memang suasananya agak lain. Nah, teman-teman kita lihat ini di Jalan Madiosuro ini ya, ini masih dalam proses pembangunan ini. Jadi di sini banyak material-material ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan atau mungkin yang menjadi pertanyaan ya, tiba-tiba saya teringat ya ada komunitas atau apa ya ternyata ada suku yang ahli dalam membangun bangunan ya, seperti candi dan sebagainya ya, yaitu suku Kalang. Suku Kalang itu sekarang konon kabarnya masih ya. Jadi apakah mungkin ya? Nah, ini kita sampai di pojok beteng ini. Pojok beteng Lor Wetan ya. Nah, ini yang di Kampung Siluran juga sudah dibongkari seperti ini. Ini ada pipa airnya ya. Ini dibuat pondasi lagi biar lebih kuat tentunya ya. Karena nampaknya memang penguat-penguatnya sudah tidak ada yang di sini. Jadi penguat yang miring itu ya, teman-teman ya, yang seperti cagak yang di bagian dalam ya. Kalau di bagian yang lainnya itu sudah ada dan masih ada ya. Nah, yang bagian sini memang tidak saya lihat nih. Ini seperti ini. Bongkahan-bongkahan batanya. Ini dikelupas ya. Tapi di sini bagian paritnya belum dibuat. Atau untuk pondasi, bukan parit ya. Untuk pondasi. Ini sudah dikelupas ini, tebal banget ya. Bata-batanya juga bata merah seperti itu. Nah, kembali yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi zaman dulu itu konon kabarnya ada suku Kalang. Nah, suku Kalang itu terkenal pinter bangun bangunan, baik itu candi maupun mungkin keraton juga ya. Nah, apakah mungkin benteng ini dulu dibangun oleh suku Kalang? Nah, dibangun oleh suku Kalang ini dalam artian pekerjanya ya, bukan sebagai istilahnya pimpinannya mungkin ya. Jadi pekerjanya adalah tukangnya itu tukang orang-orang Kalang gitu. Karena orang Kalang itu terkenal ahli dalam membuat bangunan ya, seperti candi, kemudian seperti rumah-rumah keraton, namanya seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini dibangun oleh suku Kalang ya. Nah, kita sudah sampai di Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo ya. Ini kebetulan pas lampu merah seperti Plengkung Nirboyo ya, teman-teman ya. Tapi kita akan lurus ke barat ya, melanjutkan penelusuran progres ya pembangunan benteng keraton ini. Nah, ini di Jalan Patean Kidul ya. Ini seperti ini sudah dilepo ya. Dan ini bedanya ya. Kalau yang daerah tadi yang setelah Jalan Madiosuro itu yang sekarang sedang dikelupas, itu belum ada penguatnya seperti ini ya. Ini penguatnya.
di Jalan Madiosuro. Tadi sudah ada penguatnya, kemudian setelahnya itu belum ada ya, belum ada penguatnya ya. Namanya baru digali tadi. Penguatnya itu dikasih atau diberi tambahan tulangan ya. Tulangan itu ya semacam besi-besi untuk nah ini, seperti cagak-cagak ini. Biar tidak gampang roboh ya. Kemudian diikatkan dengan tulangan yang ada di beteng. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi suku Kalang itu konon kabarnya, saya juga baca di apa ya, literatur, juga di medsos apa, di YouTube ya dan sebagainya. Itu suku Kalang itu memang ahli dalam membangun atau membuat bangunan ya, seperti ya mungkin termasuk beteng ini ya. Tetapi mestinya kasarannya pimpronya tetap orang orang Jawa ya, ini ya, orang Keraton lah ya. Tapi yang pekerjanya mungkin orang Kalang, atau mungkin pimpronya orang Keraton, tetapi teknisinya istilahnya itu orang Kalang. Karena orang Kalang itu selain sebagai apa ya, pekerja yang memang istilahnya ulet dan pinter, orang Kalang itu juga ahli ya di dalam peperangan ya. Makanya konon kabarnya dulu prajurit-prajurit Majapahit itu sebagian diambilkan dari orang Kalang, atau sebagian besar mungkin ya. Tetapi yang jelas di sejarah itu banyak yang membahas tentang suku Kalang, dan sekarang masih ada keturunan dari suku Kalang itu, dan kebanyakan menjadi pengusaha yang sukses. Nah, ini apakah mungkin beteng keraton ini dulu dibangun oleh suku Kalang itu ya, pekerjanya ya, mas saya ya. Nah, kita sampai di pojok beteng Dul Kulon atau Barat Daya. Nah, kita ke utara nih sampai Jalan Nagan. Di sini baru dikeliling ya, masih seperti yang kemarin. Nah, kembali ke cerita yang tadi ya. Ini saya sampai ke Jalan Nagan. Kembali ke cerita yang tadi ya. Jadi suku Kalang itu di Jogja itu masih ada ya. Ada semacam komunitas atau apa gitu ya, suku Kalang di daerah Kota Gede sana. Itu ada suku Kalang. Konon kabarnya seperti itu. Bahkan rumah-rumah peninggalan suku Kalang itu masih ya. Bahkan ada juga yang masih mempertahankan budaya-budaya dari suku Kalang, meskipun mungkin sekarang tidak banyak yang tahu ya. Tidak banyak yang tahu. Nah, saya sudah sampai di Nagan ini, Nagan Kulon ini ya. Jadi di sini belum dimulai ini. Jadi masih apa, sudah dibersihkan, dikeliling ya, tapi belum direvitalisasi. Jadi nanti kalau beteng ini sudah selesai, suasananya akan menjadi indah sekali di sekeliling Benteng Baluwerti ini ya. Terus sambil menunggu itu Bangjo kayak, jadi ke kiri itu jalan ya, jalan raya, jalan ini di Plengkung Jogoboyo. Jadi Plengkung Jogoboyo yang mengarah ke barat ya. Kita akan berjalan pelan-pelan. Kok pagi begini ternyata padat ya. Ini masih pagi sekali, ini belum ada jam 8 ya. Yang jelas masih sekitar jam setengah 8 ini. Ini banyak mobil yang lewat, motor juga ya ini. Nah, ini Plengkung Jogoboyo ya, kan ke utara terus ya. Nah, saya akan ke utara. Saya sering lewat jalan itu, tapi karena tidak ada keperluan malah tidak memperhatikan ya jalan apa namanya itu. Yang jelas itu kalau ke barat nanti bisa tembus ke ini Petangpuluhan ya, Bugisan dan Petangpuluhan. Oke, ini masih lanjut ya. Ini saya sampai ke Jalan Kadipaten di depan itu.
Kampung Kadipaten ya. Di sini juga belum dimulai, baru di clearing di sini. Nah, di depan sana nanti ada Plengkung Jogosuro. Jadi di lingkaran beteng ya, lingkaran ya. Apa istilahnya, sekeliling beteng Baluwerti ini ada 4 pelengkung ya. Pelengkung dari tadi ya, saya baru saja saya lewat itu Plengkung Jogoboyo, kemudian di depan Plengkung Jogosuro, kemudian Plengkung Wijilan atau Tarunosuro, Plengkung Madyosuro, dan Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Berarti ada 5 ya teman-teman, ada 5 pelengkung. Kemudian di dalamnya juga, di dalamnya benteng ini ada benteng lagi namanya Benteng Cepuri, yang merupakan istilahnya daerah inti dari keraton ya, Keraton Yogyakarta. Jadi keraton Yogyakarta memang sejarahnya panjang sekali ya. Jadi kalau kita turut memang bisa sampai ke kerajaan-kerajaan zaman dulu. Nah, kembali ke suku Kalang tadi, memang itu juga hanya sebuah perkiraan ya, perkiraan dari saya aja yang tiba-tiba muncul. Karena memang ya ada kemungkinan kalau beteng-beteng ini dulu dibangun oleh suku Kalang, dalam arti bangun itu tenaga kerjanya ya. Kita akan belok kanan biar sampai ke alun-alun lagi, karena tadi belum tuntas ke alun-alunnya ya, biar bisa muter satu putaran. Ini saya mengarah ke timur. Nah, ini adalah alun-alun utara kota Yogyakarta ya. Kelihatan bersih sekali teman-teman ya, karena diganti pasir, kemudian ini juga gerimis. Akan sorotkan ke kanan ya. Ini juga suasananya gerimis ini ya, kelihatan malah nek orang Jawa ngarani gilar-gilar gitu ya. Gilar-gilar itu bersih, kelihatan luas dan kelihatan segar, mungkin begitu ya. Nah, saya akan sampai kembali atau lewat kembali ke jalan Pangurahan ya, jalan Pangurahan di ini kiri ya. Kita akan belok kiri di sini, di pojoknya Museum Sonobudoyo ya. Nah, kemudian di depan sana tuh titik 0 kilometernya Yogyakarta. Dan kalau ke utara terus tuh Malioboro teman, itu karena satu arah dari arah utara ke selatan ya, sehingga saya tidak bisa. Kalau dari utara harus muter dulu. Nah, kita akan belok kanan di sini. Karena di sini ada tulisan belok kiri jalan terus ya, di titik 0 km Yogyakarta. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang, bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.